tentang tips untuk menghilangkan atau meredakan rasa mual pada ibu hamil di trimester pertama. Nah, apa aja yang harus kita lakuin? Apa aja tips yang akan aku bagi kali ini menurut berdasarkan pengalaman aku yang udah aku lewatin selama ini. Nah, kalian jangan lupa ditonton videonya sampai habis, jangan di skip, di komen, di like, and di subscribe itu channel aku supaya aku lebih berkembang lagi untuk bikin video yang menarik, yang mengedukasi untuk kalian semua, para bunda di rumah yang lagi hamil muda kayak gitu. Oke, kalau udah lanjut aja ke videonya. Oke, sesuai dengan judulnya hari ini aku mau ngebahas tentang tips meredakan rasa mual saat hamil di trimester pertama. Nah, apa aja sih yang harus kalian lakuin dan apa aja yang kita harus tahu dulu tips-tipsnya kayak gitu. Nah, ini untuk kalian yang pertama-tama hamil yang masih dalam masa-masanya morning sickness. Morning sickness itu apa sih? Morning sickness itu adalah yang terjadi pada saat kita hamil muda, muntah, mual, pusing kayak gitu kan. Yang kita rasain itu beda-beda setiap ibu dari anak-anak kita. Nah, jadi kalau misalkan kita hamil kedua kayak ternyata nggak morning sickness, yang hamil pertama morning sickness parah. Nah, ini tuh tergantung sama si dari janinnya juga atau dari bayinya juga. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau tahu, yang pertama adalah perbanyakin konsumsi air putih 8 gelas satu hari. Jangan suka nggak minum air putih, atau misalkan kalian memang minum air putih itu pahit, campak kayak gitu, ya udah minumin aja, atau gantiin aja dengan air yang hangat kuku, atau misalkan memang kalau nggak bisa yang hangat kuku yang dingin kayak gitu nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan kalian mual, muntah itu habis kan, takutnya tuh dehidrasi. Jadi kita tuh harus butuh minum air lebih banyak dari yang kita keluarin kayak gitu di suhu tubuhnya kita. Terus yang kedua, olahraga dari sedini mungkin di trimester pertama. Jadi kalau misalkan kalian ngerasain yang namanya morning sickness kayak aku dulu, ternyata olahraga itu bisa membuat kita lupa akan morning sickness itu sendiri. Misalkan kita ngelakuin hal-hal yang buat kita suka, hal-hal yang membuat kita lupa akan morning sickness itu akan membuat tubuh kita nyaman, pikiran kita lebih fresh kayak gitu kan. Atau lagi kalau misalkan memang kalian membutuhkan untuk olahraga yang lebih, untuk misalkan kalau kita hobinya apa tuh, jalan-jalan, shopping, atau misalkan renang kayak gitu yang membuat kita lupa akan si morning sickness-nya, kita lakuin aja, itu juga baik, bonding yang baik untuk ibu dengan si calon bayinya. Karena menurut aku, kalau aku sehat, bayiku juga sehat. Apa yang aku lakuin, apa yang aku buat aku seneng, itu juga membuat si baby kita seneng. Terus yang ketiga, usahakan kalian memiliki aromaterapi di rumah. Nggak usah yang mahal-mahal, buat aja sendiri juga bisa, dari mungkin pengharum ruangan kayak gitu yang nggak terlalu nyengat, yang misalkan bau-bauan anggur, jeruk, terus dari bunga-bunga kayak gitu kan, yang misalkan normal-normal aja. Atau misalkan memang kalian aromaterapinya nggak ada yang kayak gitu, dengan si minyak kelon atau minyak kayu putih pun juga boleh bunda, untuk menghilangkan rasa stres atau misalkan rasa pusing, rasa akan mual tadi. Jadi usahakan bunda selalu mencium aromaterapi yang membuat bunda rileks dan tidak stres kayak gitu bunda. Terus yang ketiga, makan makanan, yang ketiga atau yang keempat ya? Yang ketiga atau yang keempat itu bunda harus banyak makanan yang bergizi. Makanan bergizi, hindarilah makanan yang membuat bunda mual. Yang biasanya bunda makan saat hamil itu beda. Aku contohnya, kayak misalkan waktu pas sebelum hamil hobinya makan kayak bakso, makan mie ayam, makan model kayak gitu, makan yang cepet-cepet saji kayak gitu. Tapi ternyata pas hamil udah nggak bisa lagi, terutama pas trimester pertama. Pas aku cobain makan itu, aku malah mual, aku malah muntah, malah morning sickness, malah makin menjadi-jadi dan membuat aku lemes, lesu, letih, lunglai kayak gitu kan. Jadi kalau misalkan bisa
kita batasin dulu makanan yang kayak gitu. Ganti dengan cara yang lain, ngemil dengan cara yang lain, bisa dengan oatmeal, bisa dengan buah-buahan, sayur-sayuran yang membuat kita segar, fresh, terus enggak ngalamin si morning sickness. Pasti ada morning sickness, tapi untuk mencegahnya alangkah lebih baiknya kita makan makanan bergizi untuk kita juga dan untuk si baby, karena baby itu kan masih dalam masa perkembangan dan perkenalan juga Bunda. Jadi kita tuh perlu untuk memberikan nutrisinya dari sedini mungkin. Terus yang keempat atau yang kelima, ada minuman yaitu air susu. Susu apa? Susu untuk mencegah kita agar tidak terlalu banyak morning sickness atau muntah mual. Kalau kemarin aku pakai si Prenagen yang pertama gitu. Kalau nggak salah Emesis ya, Prenagen Emesis. Karena Prenagen Emesis ini juga kemarin aku baca dia itu ada khasiat untuk meredakan atau mengurangi rasa mual muntah saat Bunda lagi hamil pertama di trimester 1. Nah, memang ada sih, aku juga sempat beli yang SGM Bunda, tapi ternyata nggak cocok di aku. Terserah kalian opsinya mau yang mana aja yang Bunda bisa minumnya, mau Lactomam atau pokoknya mau yang merek-merek lain di selain Prenagen kayak gitu yang aku cobain, selain si SGM kayak gitu. Terserah yang Bunda cocok aja. Atau memang kalau misalkan nggak bisa minum itu nggak bisa minum susu kayak susu hamil kayak gitu, minum aja susu kedelai. Susu kedelai juga bagus Bunda untuk kita sama si bayi. Terus yang terakhir adalah makan banyak sayuran hijau. Nah, jadi kalau misalkan Bunda muntah, mual, takutnya kita ya kembali lagi ke tubuh kitanya dehidrasi, tubuhnya lemes, kasihan si bayinya. Pikirin dua hal Bunda, kita sama bayinya, karena kita nggak sendiri lagi. Di dalam tubuh kita udah ada baby yang harus kita jaga gizinya, kalsiumnya, vitaminnya, terus asam folatnya harus dilengkapi dengan cara kita makan makanan bergizi, minum minuman yang bergizi, yang sehat, yang bervitamin. Jadi banyak-banyakin makanan sayuran hijau Bunda. Jadi kalau misalkan Bunda kurang suka makan sayur, ya diselingin aja Bunda. Kalau misalkan Bunda mau makan yang misalkan sama lauk ini, diselingin aja nasinya, porsinya, si sayurnya juga kayak gitu. Karena menurut aku sesuai dari pengalaman aku yang akan aku bagi ke Bunda, yang aku baca, yang aku berikan tipsnya ini tadi untuk Bunda semua, itu merupakan yang aku alamin. Aku memang sih pengennya sih nggak makan yang kayak gitu, terutama nggak yang sayur kayak gitu, yang pengennya pengen yang kayak kita tadi pas sebelum hamil, tapi ternyata nggak bisa, karena harus balik lagi kata dokterku, kita harus mikirin si bayi kita, karena bayi kita itu tumbuh dari apa yang kita makan. Jadi menurut mereka kalau misalkan kita konsumsi ini, babynya juga bisa ngerasain dari sedini mungkin loh Bunda. Jadi kalau misalkan Bunda lagi hamil pengennya makan yang kayak manis-manis atau asam, pedes kayak gitu boleh, tapi aku saranin agak dikurangin porsinya, lebih dari yang kita mungkin sebelum kita hamil dulu. Jadi kalau misalkan itu rem dikit ya Bunda, karena ada si baby lagi berkembang di dalam tubuh kita kayak gitu. Nah, jadi itu tadi tips yang aku kasih untuk Bunda. Jikalau Bunda juga ada tips untuk menghilangkan atau meredakan rasa mual saat hamil, Bunda boleh komen di bawah ini di kolom komentar. Jangan lupa di like, di subscribe YouTube channel aku supaya aku lebih bersemangat lagi untuk membuat video edukasi tentang parenting, tentang Bunda, tentang make up, tentang lifestyle yang aku tahu, yang menurut berdasarkan pengalaman aku. Bunda bisa juga follow Instagram aku supaya bisa DM-an di febypras97. Oke, kalau udah, thank you udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa apa? Di like, di comment, and di subscribe. Oke, kalau udah, see you in my next video. Bye.